Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga ya, khususnya aku ya hari ini. Jadi itu dimulai sekitar jam 10 pagi karena di rumah tuh lagi ada perbaikan listrik ya, itu sampai jam 1. Jadi kita tuh gabut banget, kalau di rumah kan panas, sedangkan anak aku tuh kalau misalkan gerah tuh rungsing terus teman-teman. Apalagi kalau misalkan nanti waktunya jadwal dia tidur siang, itu kalau misalkan nggak dingin tuh dia nantinya malah nggak bisa tidur ya. Jadi ya udah kita memutuskan sampai jam 1 siang ya, atau ini malah aku sampai jam 2 tuh ke mall gitu. Jadi kita tuh di mall yang ngadem sekalian makan siang, makannya sampai 2 kali teman-teman sebelum pulang juga ya. Nah terus ini mau pulang tuh kita mampir dulu ke Hypermart, mau beli beberapa kebutuhan yang habis ya, kayak susu, terus sabun, dan kita juga beli mineral buat di perjalanan pulang. Untuk mempersingkat waktu karena di mallnya juga aku nggak banyak nge-record, jadi yaudah aku emang mau fokus aja ke anak sama suami mumpung suami lagi libur. Terus nyampe ke rumah tuh alhamdulillah ya sekitar jam 3 gitu udah nyala. Terus kita tidur sebentar, nggak sampai sore ya, nggak nyampe sejam gitu, kayak mungkin setengah jam ya, rebahan aja. Terus ini aku lanjut mau beli sayur-sayuran ya, sama beberapa kebutuhan aku, karena aku tuh hari ini malam ini juga ya niatnya mau bikin dendeng batokok gitu. Tapi maaf banget kalau misalkan resepnya nanti nggak sesuai seperti dendeng yang aslinya gitu ya. Ini cuman aku lihat resepnya tuh dari aplikasi sebelah. Nah ini tuh aku sekitar maghrib ya, jadi setengah 6-an gitu. Jadi sebelum azan maghrib tuh kita keluar sebentar karena kan nggak jauh juga dari rumah, dan itu bener-bener kita keluarnya sebentar banget ya, nggak nyampe setengah jam udah nyampe lagi gitu, udah balik lagi ke rumah. Nah ini ada beberapa sayuran juga, selain aku mau bikin dendeng sekalian aja aku nyetok ya biar untuk besok-besoknya, karena 3 hari ke depan itu suami aku berangkatnya pagi banget terus pulangnya malam, jadi takutnya aku nggak punya stok sayur untuk dimasak. Jadi yaudah sekalian aja aku belinya untuk 3 hari ke depan. Jadi disesuaikan aja ya, untuk 3 hari itu aku belanjanya apa aja ya. Aku sayurnya juga cuma 3 jenis, biar nanti kalau misalkan habis kita bisa stok lagi. Untuk sekarang aku nggak terlalu nyetok sayur banyak ya teman-teman, walaupun pasti aku masak, tapi nggak apa-apa ya, sesuai mood aja. Dan ini aku juga emang pengennya ya cuma 3 hari ke depan. Kalau misalkan lagi moodnya bener gitu ya, paling aku balik lagi untuk stok mingguan. Niatnya sih mau beli beberapa bumbu untuk dendengnya yang aku nggak ada di rumah gitu, tapi ya udah mumpung di sini gitu ya sekalian aja. Nah ini aku terakhir ya, kayaknya aku mau ngambil ini bumbu sop seperti biasa biar aromanya tuh makin harum dan rasanya makin sedap. Tadi aku ambil kapulaga. Terus ini aku inget ya, aku di rumah tuh habis gitu minyak, bener-bener udah nggak ada. Terus aku ambil aja ini yang ukuran 1 literan, karena menurut aku udah nggak apa-apa 1 liter aja dulu, yang penting ada. Nanti giliran pas belanja bulanan baru beli yang agak gede gitu ya, mungkin bisa yang 2 liter atau bisa 4 liter. Nah ini aku tuh sebenarnya ngambil pertama Fortune, tapi ternyata aku tuh tuker, soalnya ada yang merek lain dan harganya tuh lebih murah. Soalnya di sini nggak ada promo ya, nggak kayak supermarket. Dan Fortune tuh di sini harganya lumayan teman-teman, sekitar harganya 22.000 untuk 1 liternya. Jadi ya udah aku ambil merek yang lebih murah gitu. Terus ini juga aku ambil tomat hijau. Jadi sebenarnya tuh ini mama mertua aku nitip, katanya biar sekalian aja ya, karena aku sama mama mertua tuh rumahnya deket banget teman-teman. Jadi kalau misalkan aku mau ke pasar, aku tanyain dulu gitu mau nitip apa. Katanya sih cuma mau nitip tomat hijau aja, ya udah jadi aku beliin gitu beberapa biji. Oke lanjut lagi ya, ini tuh di depan persis banget di toko sayurnya Pak Su tuh ada aja ya, liatnya tuh katanya nawarin aku mau nggak gitu buat nyemil nanti malam. Padahal mah nyampe rumah mah buru-buru malam gitu ya, nyampe rumah langsung kita eksekusi. Dan ini kita belinya 2 bungkus saja untuk aku sama Pak Su, karena anak aku tuh belum terlalu suka ini gitu. Padahal pas aku hamil itu aku sering banget makan bubur kacang hijau.
Dan ini tuh bubur kacang hijaunya pakai es, jadi seger banget, terus ditambah sirup. Tapi untuk sirupnya aku sama Pak Su tuh dikurangi sedikit ya, biar nggak terlalu manis. Singkat waktu, abis tadi beli bubur kacang hijau, ini aku udah nyampe rumah, terus lihat nasi udah tinggal sedikit karena udah nggak ada yang makan lagi ya. Jadi aku mau ambil aja, dipindahin ke piring biar nanti ininya direndam gitu. Sebenarnya magicom ini tuh tanpa direndam tuh gampang banget gitu hilangnya, nggak nempel gitu untuk kerak-kerak nasinya atau untuk sisa-sisa nasinya. Tapi aku lebih nyaman kalau misalkan direndam dulu ya, biar apa ya, nggak effort gitu untuk nyucinya. Karena tadi pas belanja aku nggak sempat untuk spill beli apa aja, jadi ini sekalian aku mau taruh-taruhin, sekalian aku spill ya tadi aku beli apa aja. Ini aku ada beli tempe, harganya tuh sekotak itu 6.000. Terus aku ada beli pakcoy 2 ikat ya, tapi untuk pakcoynya maaf banget aku lupa harganya berapa. Terus ini aku ambil brokoli ya untuk anak aku, untuk campuran sop gitu. Ada bawang putih juga sama bawang merah, satu plastiknya itu harganya 5 ribuan. Dan ini juga aku beli wortel, dan untuk wortelnya juga aku lupa harganya. Nah ini yang aku bilang tadi minyaknya tuh lebih murah, aku lupa ya mereknya apa ya, Minyak Kita atau Rizky ya, lumayan banget gitu harganya, 1 liter tuh cuma 15.000. Terus ini aku juga beli paketan sop ya, kalau di toko sayur ini tuh untuk paketan kayak gini selalu ini ya, selalu stok lagi, jadi tuh masih fresh gitu walaupun udah dipaket-paketin. Untuk harga sop-sopannya di toko ini tuh 6.000, kalau di pasar tuh 4 ribuan ya teman-teman. Terus ini juga aku ada beli bayam, tapi untuk bayamnya aku nggak keluarin karena nanti sekalian aja aku mau petik-petikin, terus aku mau taruh di tempatnya. Nah ini tuh dilanjut ya sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam gitu, pas anak aku udah tidur malam. Jadi aku mau kupas-kupasin aja bawang putih sama bawang merahnya biar nanti besok-besok tuh lebih satset ya untuk masaknya. Dan kebetulan aku juga selalu beli bawang tuh nggak begitu banyak, jadi untuk dikupas-kupasinnya tuh alhamdulillah ya nggak capek, sambil nonton drakor ini juga aku ya. Terus aku sambil minta tolong sama suami aku karena kan nanti aku mau bikin mau nyiapin bahan-bahan, mau bikin dendengnya. Terus aku minta tolong Pak Su untuk ngulekin nanti, tapi nanti setelah aku udah selesai food prepping ini semua. Oke lanjut lagi, setelah aku ini kupas-kupasin bamir bapu, terus ini juga aku mau lanjutin untuk metik-metikin bayam. Nah ini tuh sebenarnya paling mager ya, ada nggak sih yang sama kayak aku gitu paling mager kalau udah metik-metikin bayam dan kangkung? Dimakannya sih sebentar ya, dapatnya juga sedikit, walaupun seikat 2 ikat. Tapi tuh kalau masalah metik-metikinnya tuh ya ampun, bener deh harus smooth kalau misalkan metik-metikin bayam atau kangkung gitu, karena kan kita petikinnya satu-satu ya. Terus kita pilihin juga yang masih kualitasnya tuh bagus dan fresh. Oh ya teman-teman, aku belum nyapa teman-teman di rumah semuanya, apa kabar kalian hari ini? Atau mungkin kalian ngeklik video aku ini sambil ngapain? Mungkin sambil food prep juga atau sambil ngemil gitu. Pokoknya selamat beraktivitas ya semuanya. Karena nih aku juga metikin bayam udah selesai, dan 1 ikat tadi tuh cuma dapat 1 tempat kayak gini ya teman-teman. Dapatnya mah sedikit ya kalau udah dipetikin, apalagi kalau nanti udah dimasak udah ada tambah anyep gitu, maksudnya tambah sedikit lagi gitu porsinya. Nah ini lanjut lagi karena tadi aku juga beli rawit dan nggak banyak ya, ini sekitar 3.000 kalau nggak salah. Terus ini aku sekalian aja mau petik-petikin, terus aku masukin ke tempatnya. Udah selesai gitu ya, udah aku tempat-tempatin gitu semuanya. Terus ini aku lanjut untuk nyiapin bahan untuk aku bikin dendeng. Nah ini aku siapin bahan untuk ngerebus dagingnya, karena dagingnya tuh tadi aku lagi ini ya cairin dulu, karena kan tadinya aku taruh di freezer, jadi aku rendam dulu. Nah terus ini untuk bahan rebusannya aku siapin cuman jahe, bawang putih, sama garam. Nah ini aku minta tolong sama suami aku ya, jadi aku sambil nyiapin bahan yang lain terus ditemenin suami aku ngulek gitu.
Ini resep yang aku lihat di aplikasi sebelah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang gak sesuai atau mungkin ada orang Padangnya langsung ya, orang Minangnya langsung lihat dan mungkin resep yang aku bikin ini gak sesuai, mohon maaf ya. Ini disclaimer, ini aku lihat cuman berdasarkan bahan-bahan yang menurut aku nggak terlalu rumit gitu. Nah ini dilanjut lagi karena aku udah selesai untuk beres-beresin hasil belanjaan aku. Terus ini juga aku udah ngumpulin sampah-sampahnya. Sekalian ini aku mau masukin ke dalam kulkas. Ya udah, kulkas aku tuh kayak gini aja ya teman-teman. Udah isinya cuma sayur terus sama stok protein, atau enggak mungkin susu gitu. Nah untuk susunya juga untuk susu aku sama suami aku aja ya. Kalau untuk susunya anak aku itu aku nggak taruh di kulkas biar dia tuh nggak ngambil terus-terusan ya teman-teman. Jadi aku jatah untuk perharinya. Nah tadi untuk bumbu halusnya kan yang jahe, bawang putih sama garam itu untuk rebusan dagingnya udah aku rebus selama 15 menit, terus aku tunggu. Terus ini aku geprek-geprekin ya teman-teman. Setelah digeprek-geprekin gitu, terus ini kita langsung aja mau goreng. Nah ini untuk gorengnya itu nggak terlalu lama ya, sekitar 10 menitan, sampai dagingnya tuh warnanya tuh coklat kehitaman ya teman-teman. Dan apinya tuh nggak usah besar-besar, sedang aja biar nanti matangnya tuh rata. Nah ini aku mau tumis bumbunya ya. Untuk bumbu dendengnya tuh aku pakai bumbu aromatik, daun jeruk, daun salam, terus serai. Terus untuk cabenya ini aku pakainya cabai rawit merah, cabai merah keriting itu sekitar 20 biji ya, sama 2 rawit merah aja. Jadi emang sengaja aku mau bikin dendengnya nggak terlalu pedas ya teman-teman, biar bisa dinikmatin gitu. Nah untuk bumbu tumisnya juga jangan lupa pakai bawang merah, bawang putih juga. Dan itu aku minta tolong sama suami aku untuk diulek kasar seperti ini. Nah kalau misalkan kalian mau pakai chopper juga bisa, tapi kalau mau pakai blender diusahakan jangan terlalu halus ya teman-teman, biar masih ada tekstur cabenya yang seperti ini. Pokoknya ditumis aja sampai harumnya tuh keluar ya, kecium gitu baunya. Habis itu kita tadi aku udah seasoning juga ya, aku udah masukin kaldu jamur, udah masukin garam juga. Habis itu kita kasih ini air asam jawa. Jadi aku beli asam jawa tuh cuma sedikit ya, 1000 gitu, nggak nyampe, maksudnya aku belinya 2000 tapi nggak aku pakai semua, cuma sedikit aja biar rasanya nggak terlalu asam. Nah airnya tuh cuma sedikit, sekitar mungkin 4 sendok makan ya teman-teman. Kayak gini aku masukin aja, terus kita koreksi rasa. Ini aku pikir udah pas ya rasanya, asinnya, asemnya, manisnya. Maaf ya, nggak aku kasih gula juga, jadi nggak ada rasa manisnya. Terus langsung aja masukin dagingnya yang tadi udah digoreng. Nah udah seperti ini aja ya, terus sambil dirata-ratain. Nah untuk di step terakhir yang seperti ini tuh nggak usah terlalu lama ya, biar dagingnya tuh nggak tambah keras. Ini aku juga tadi metode rebusnya tuh 5:37 ya, jadi 5 menit direbus, 30 menit ditutup, dan 7 menit direbus ulang. Udah seperti ini dan alhamdulillah rasanya juga sedap banget, terus nggak alot juga dagingnya, dan alhamdulillah ini bisa kemakan 2 hari lebih ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk diangetin. Nah karena masaknya juga udah selesai dan rasanya tuh udah mantep banget, alhamdulillah, terima kasih ya Allah bisa makan enak hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum.